Timnas Indonesia tantang Jepang, Erick Thohir beri peringatan, kalau loyo, mending pulang saja. Hernando Ari disorot AFC usai tampil apik saat Timnas Indonesia kalahkan Vietnam. Pelatih Irak kasih bocoran ke Sintayong cara kalahkan Jepang. Kabar buruk terpa Jepang jelang lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Calon kiper naturalisasi Indonesia bikin Messi dan Inter Miami kalah. Dalam menghadapi laga terakhir grup D Piala Asia melawan Jepang, Erick Thohir sekali lagi memberikan peringatan keras kepada Timnas Indonesia. Erick menegaskan bahwa jika pemain tidak bermain dengan penuh semangat dan dedikasi, lebih baik pulang saja. Kalau memang membawa merah putih, harus memberikan semuanya, ujar Erick Thohir dengan tegas. Erick Thohir tidak menginginkan kelelahan atau kekurangan semangat dari Timnas Indonesia. Kalau loyo, ya tidak usah, pulang saja. Sama juga kok poinnya kalah, tambahnya. Meskipun menyadari kesulitan di grup yang berat, Erick Thohir tetap mempertahankan target untuk melaju ke 16 besar Piala Asia. Ia menekankan bahwa setiap kesempatan harus dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia, baik untuk menjadi runner-up grup D atau salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik. Kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari mendapatkan sorotan positif dari Konfederasi Sepak Bola Asia setelah tampil apik dalam kemenangan Timnas Indonesia melawan Vietnam. AFC mengakui bakat muda Hernando Ari dan memberikan sorotan kepada kiper tersebut dalam unggahan resmi di akun Instagram mereka. Prestasi Hernando Ari dalam pertandingan tersebut, yang mungkin mencakup penyelamatan-penyelamatan penting, membuatnya menonjol di mata AFC. Sorotan dari Konfederasi Sepak Bola Regional tersebut mencerminkan pengakuan terhadap penampilan yang mengesankan dari kiper muda Timnas Indonesia. Dengan mendapatkan sorotan positif dari AFC, Hernando Ari dapat merasa diapresiasi dan diakui atas kontribusinya dalam membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan. Penampilan apiknya juga dapat memberikan semangat dan kepercayaan diri pada Timnas Indonesia ke depannya. Pelatih Irak, Jesus Casas telah mengungkapkan potensi kelemahan Jepang yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih Sintayong. Menurut Casas, Irak berhasil unggul dalam hal mental petarung di lapangan dan lebih siap sejak awal laga, yang membuat Jepang mengalami kesulitan. Pernyataan tersebut memberikan pandangan positif dan strategis bagi Sintayong untuk mempersiapkan timnya menghadapi Jepang. Sementara itu, mantan pelatih Irak, Hasan Gamal menambahkan bahwa kelemahan Jepang terletak di beberapa sektor, terutama pada posisi penjaga gawang. Meskipun Jepang diakui kuat di semua lini, namun kiper Jepang dianggap sering melakukan kesalahan. Dengan memahami kelemahan lawan, Sintayong dapat merancang strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan yang ada, sehingga Timnas Indonesia memiliki peluang lebih baik dalam pertandingan tersebut. Kabar buruk menghampiri Timnas Jepang menjelang laga melawan Timnas Indonesia pada matchday ketiga Piala Asia terkait absennya Kaoru Mitoma dari sesi latihan bersama skuad Jepang pada hari Senin. Meskipun tidak berlatih bersama tim, Mitoma tetap dimasukkan ke dalam skuad oleh pelatih Hajime Moriyasu. Kondisi Mitoma yang dilaporkan berlatih sendirian di hotel, menciptakan kekhawatiran terkait kondisi fisik atau cedera yang mungkin dialaminya. Bek Jepang, Ko Itakura, mengungkapkan kekhawatiran atas situasi Mitoma dan berharap agar pemain tersebut cepat pulih dari cedera. Namun, Takefusa Kubo menunjukkan sikap optimis dengan menyatakan bahwa sepak bola bukanlah permainan yang dimainkan sendiri. Dan meskipun Mitoma tidak hadir dalam sesi latihan tersebut, tim tetap memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan bermain sebagai satu kesatuan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian terkait ketersediaan Mitoma dalam pertandingan melawan Indonesia. Keputusan akhir akan sangat tergantung pada perkembangan kondisi pemain tersebut dan keputusan pelatih Jepang. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Martin Paes menunjukkan penampilan cemerlang dalam pertandingan uji coba antara Dallas dan Inter Miami. Meskipun Inter Miami menurunkan pemain-pemain bintang, FC Dallas yang diperkuat oleh Martin Paes berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 melalui gol Jesus Ferreira. Penampilan gemilang Martin Paes terutama terlihat dalam penghadapannya terhadap gempuran pemain-pemain bintang Inter Miami. Prestasi Paes tidak hanya terbatas pada penampilan mengagumkan melawan Messi, tetapi juga terhadap penyerang anyar Inter Miami, Luis Suarez. Meskipun Inter Miami meningkatkan intensitas serangannya, Dallas bertahan dengan baik dan mempertahankan keunggulan 1-0 hingga akhir pertandingan. Pertandingan ini menjadi pemberian harapan dan indikasi positif terkait potensi Martin Paes sebagai kiper Timnas Indonesia di masa mendatang.
Dalam persiapan menjelang pertandingan lanjutan Piala Asia melawan Indonesia, striker Jepang, Takuma Asano mengungkapkan pendapatnya. Asano mencatat bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak asing dengan timnas Jepang. Sebelumnya, saat melatih Korea Selatan, Shin Tae-yong berhasil menghajar Jepang dengan skor 4-1 pada ajang East Asia Football Championship 2017. Meskipun demikian, Asano menyatakan bahwa ia tidak menyadari fakta tersebut dan menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada menampilkan permainan terbaiknya dalam pertandingan mendatang. Asano menekankan pentingnya fokus dan melihat ke depan, menunjukkan sikap konsentrasi dan determinasi untuk menghadapi setiap pertandingan dengan mental yang kuat. Meskipun pertandingan nanti mungkin memiliki catatan sejarah yang relevan, Asano berusaha untuk memusatkan perhatian pada kinerja dan hasil timnya saat ini. Pertandingan antara Jepang dan Indonesia di Piala Asia menjadi momen penting bagi kedua tim untuk meraih hasil yang diinginkan. Bek timnas Jepang, Koki Machida mengungkapkan perhatiannya terhadap serangan cepat yang dimiliki oleh timnas Indonesia menjelang pertandingan di Piala Asia. Dalam pernyataannya, Machida menyatakan bahwa ia mendapatkan kesan bahwa timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk menyerang dengan cepat. Pemain berusia 26 tahun itu juga mengungkapkan pertanyaannya mengenai seberapa banyak pemain yang akan melihat situasi ini sebagai peluang, terutama jika mereka mengalami kekalahan. Hal ini menunjukkan bahwa Machida menyadari potensi ancaman yang bisa ditimbulkan oleh serangan cepat timnas Indonesia, dan ia bersiap untuk menghadapinya. Di sisi lain, Machida juga mengomentari fakta bahwa timnas Jepang telah kebobolan 2 gol berturut-turut dalam 2 pertandingan awal Piala Asia. Dengan menyatakan bahwa mereka memiliki beberapa kekurangan dalam pertahanan, bek tengah ini berharap dapat menunjukkan kualitasnya di lapangan dan menghindari kebobolan saat bertemu dengan timnas Indonesia. Erick Thohir mengakui bahwa timnas Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan melawan Jepang di Piala Asia. Meski mengakui perbedaan kualitas yang signifikan antara kedua tim, Erick Thohir menyatakan bahwa mencuri poin dari Jepang bukanlah hal mustahil bagi skuad Garuda. Skenario kelolosan kedua tim berubah setelah hasil yang tak sesuai target, di mana Indonesia kalah dari Irak dan Jepang kalah dari Irak pada laga kedua. Dalam situasi ini, hasil imbang dianggap sebagai langkah yang krusial bagi kedua tim untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Erick Thohir menyoroti perbedaan kualitas ranking FIFA antara kedua tim, di mana Jepang lebih diunggulkan dengan peringkat 17 sedangkan Indonesia berada di peringkat 142. Meskipun menyadari kesulitan tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa para pemain timnas Indonesia harus memberikan yang terbaik dan menunjukkan semangat juang. Ia memberikan peringatan keras, bahwa jika pemain tidak mampu memberikan performa maksimal, lebih baik pulang. Erick Thohir juga mengingatkan para pemain untuk membangkitkan jiwa patriotisme dan meningkatkan moral bertanding. Kemenangan atas Vietnam dianggap sebagai modal positif bagi Indonesia, dan Erick Thohir berharap para pemain dapat tampil sebaik mungkin dalam pertandingan melawan Jepang.